pagi. Halo Gereja City Park. Selamat tahun baru. Ya Tuhan, kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama memasuki tahun yang baru. Minggu yang pertama, kita akan sama-sama memulai ibadah kita. Lewat ibadah online ini saya ajak semua jemaat di rumah, kita sama-sama mengambil sikap hati yang teduh di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami puji dan kami sembah, kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi kami. Pada pagi hari ini kami boleh merasakan sukacita yang luar biasa yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami boleh memasuki tahun yang baru ini dengan kemenangan yang daripada Tuhan, dengan setiap penyertaan dan pertolongan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Kami mau Tuhan beribadah kepadamu. Bila Tuhan memberkati kami semua, agar ibadah kami boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Engkau besar Tuhan. Kami mau memberikan segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Oh, tiada seperti-Mu Tuhan. Tiada yang sama seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan saja bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Kasih setiamu Tuhan tak pernah berkesudahan bagi kami. Haleluya. Terima kasih. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan saja bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyelamatkan. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, kami diberkati oleh Tuhan. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita percaya bahwa setiap langkah kita dituntun oleh Tuhan, amin. Kita mau tetap bersorak bagi Tuhan. Kita naikkan pujian ini, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, amin. Dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang
Tuhan Yesus Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan sama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita meminta Tuhan mengajari kita untuk mengerti setiap rencana Tuhan dalam hidup kita, khususnya di tahun baru yang kita masuki ini. Kita berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan menuntun kita. Tuhan yang akan menyertai dan memberkati hidup kita. Haleluya.
ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di tahun yang baru ini, di minggu awal ini Tuhan, di bulan pertama tahun 2021 ini, kami berdoa ya Bapa, biarlah Engkau menuntun kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami siap ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi buat Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan sehingga kita boleh ada di minggu pertama di tahun 2021 ini sendiri. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan dan saya mau mengucapkan Bapak Ibu sekalian, selamat tahun baru. Kiranya kita menjadi orang-orang yang selalu bersemangat, bersukacita, dan penuh damai sejahtera. Dan izinkan pada pagi hari ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, untuk menyambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami boleh ada menginjakan kaki kami tahun 2021 ini karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Bukan dengan kuat gagah kami ya Tuhan. Pagi hari ini, bentuklah kami, kehidupan kami, untuk menjadi serupa seperti Kristus melalui kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami akan memiliki buah-buah kehidupan kami yang manis dan berbuah, yang lebat bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, berkatilah kami. Demi nama Yesus Kristus, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Mari yang siap menyambut kebenaran firman Tuhan, katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, tema kebenaran firman Tuhan pagi hari ini adalah hope, pengharapan. Bapak Ibu sekalian, bicara mengenai kata pengharapan ini sendiri akan membawa kita kepada harapan sesuatu yang baru atau harapan yang baru di dalam hidup. Seperti secercah cahaya lilin dalam kegelapan, seperti itulah pengharapan. Di tengah kegelapan ada lilin, ada sinar yang menyinari kegelapan itu sendiri. Itulah pengharapan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengharapan adalah menginginkan sesuatu terjadi dan biasanya memiliki alasan yang baik. Dan digunakan ketika kita tidak tahu sesuatu akan terjadi atau tidak. Tetapi kita berdoa dan menginginkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Itulah pengharapan menurut Kamus Bahasa Indonesia. Dan menurut Alkitab, definisi harapan di dalam kekristenan jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia dari dunia ini sendiri. Bukan hanya sekedar berharap, tapi orang beriman itu tahu bahwa harapan adalah bukti yang solid dan konkret terhadap janji yang didasarkan pada firman Allah. Ada dasar untuk harapan itu dan harapan itu menjadi jangkar atau sau karena Tuhan tidak pernah berbohong, karena Tuhan tidak pernah berbohong. Singkatnya, harapan adalah mengenai kepastian bahwa apa yang telah dijanjikan Allah dalam firman-Nya itu benar akan terjadi dan pasti akan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita memperhatikan ayat di dalam Alkitab yang mengatakan dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 berkata demikian, pengharapan itu adalah sau atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kita akan mengerti mengapa dikatakan bahwa pengharapan atau kata hope ini sendiri adalah sau atau jangkar yang kuat ini sendiri. Karena pengharapan akan membuat kita bersemangat. Harapan akan membuat kita semakin kuat dan bukan kecewa. Harapan akan membuat kita semakin bertumbuh, bukan sakit hati. Mari pagi hari ini kita akan melihat 3 hal penting dari kata hope atau pengharapan ini. Untuk kita mengawali, membuka tahun 2021 ini sendiri. Sampai biarlah kata pengharapan ini kita menaruh di dalam bejana hati kita. Untuk kita mengingat tahun 2021 ini, pengharapan kita hanya kepada Allah yang hidup, Yesus Kristus. Kata yang pertama, hal yang penting ya mengenai kata pengharapan ini. Pengharapan itu adalah dinamis. Dinamis artinya aktif. Pengharapan, perlu kita ketahui bahwa pengharapan berkaitan erat dengan iman. Sebab tidak mungkin kita bisa berharap kepada Tuhan jika tidak memiliki iman kepadanya.
Alkitab mengatakan dalam Yakobus pasal 2 ayat 26 katakan demikian. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Berharap bukan berarti pasif dan tidak melakukan apapun. Pengharapan itu mengajarkan kita menerapkan prinsip ora et labora. Sering kita dengar kata ini, ora et labora, yang artinya adalah berdoa dan bekerja. Berdoa dan bekerja. Kita tidak bisa hanya berdoa tanpa berusaha. Sebaliknya, tidak bisa hanya bekerja dan berusaha tanpa berdoa. Dengan kata lain, harapan yang alkitabiah bukan hanya membuat kita menjadi lari dari kenyataan atau masalah. Harapan juga tidak membuat kita jadi tidak melakukan apa-apa. Hanyut dalam kesedihan atau masalah. Atau hanya duduk santai tanpa melakukan apapun. Saat seperti masa pandemi ini sendiri, kita tidak melakukan apapun. Tapi harapan yang sesungguhnya dan harapan yang berdasarkan janji Tuhan akan membuat kita siap menghadapi masa apapun juga. Saat seperti masa pandemi ini sendiri, kita siap. Kita bersiap untuk bertempur, siap menghadapi tantangan, peperangan rohani. Kita bersiap-siap. Karena kekristenan tidak menjanjikan segala hal yang baik dan nyaman serta enak. Kekristenan sesungguhnya dari zaman para rasul selalu melibatkan tantangan dan peperangan rohani. Kekristenan tidak mengajarkan kita bersantai-santai, tetapi kita harus berperang. Berperang dalam hal apa? Perang melawan banyak hal, ketidakbenaran, ketidakadilan, kejahatan, dosa. Bahkan peperangan melawan pikiran-pikiran negatif dan menjatuhkan diri sendiri. Yang membuat seringkali orang berputus asa. Pengharapan di dalam kekristenan mengajarkan kita untuk menanti-nantikan Tuhan dengan sukacita dan beriman kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini, mari menjadi orang-orang Kristen yang selalu aktif, menjadi selalu dinamis ini sendiri. Bukannya sebaliknya pasif. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dan beriman kepadanya selalu melakukan hal-hal untuk kemuliaan Tuhan. Hal yang kedua yang penting mengenai kata pengharapan ini. Pengharapan bikin hidup seseorang lebih hidup. Pengharapan di dalam Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Walau terkadang hidup tidak berjalan seperti yang kita kira. Atau yang kita kira atau yang kita rencanakan ini sendiri. Tetapi tanamkan dalam hati bahwa rencana Allah selalu lebih indah dan lebih baik dari apa yang kita sanggup rencanakan di dalam kehidupan kita. Rencana Allah jauh lebih indah dari apa yang kita rencanakan di dalam kehidupan kita. Beberapa tahun yang lalu ada sebuah slogan yang cukup terkenal di televisi, yaitu bikin hidup lebih hidup. Slogan ini cocok untuk menggambarkan hidup seseorang yang memiliki pengharapan. Ketika kita memahami bahwa hidup yang kita jalani ini adalah karunia Tuhan. Walau hidup ini tidaklah semulus yang kita kira. Kerjaan yang tidak sesuai seperti yang kita mau. Hari-hari yang melelahkan yang kita jalani. Rasanya begitu menjenuhkan. Seperti kayaknya rutinitas saja. Dan juga tidak hanya itu saja. Hidup di masa pandemi yang begitu sukar dihadapi. Tetapi ketika kita punya pengharapan, segala apapun hari yang kita lalui, kita tahu bahwa Tuhan beserta kita. Sesakit apapun yang kita rasakan, kita tahu bahwa Tuhan bersama dengan kita. Seberat apapun yang kita hadapi, kita tahu bahwa kita bisa melewati bersama dengan Tuhan. Kita dapat melewati bersama dengan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Pengharapan membuat kita hidup lebih hidup. Perlu kita sadari. Sekali lagi saya katakan, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tidak pernah mengecewakan. Hidup yang jenuh dan membosankan, pekerjaan yang terasa begitu melelahkan, perjalanan hidup yang penuh dengan lika-liku akan terasa lebih hidup. Karena kita tahu
bahwa ketika kita menyadari bahwa selalu ada pengharapan dalam setiap hari yang kita lalui bersama dengan Yesus. Walaupun di masa seperti ini, yang seperti sukar di masa pandemi ini sendiri. Jikalau kita orang-orang yang berpengharapan kepada Yesus Kristus, akan selalu membawa setiap harinya. Bikin hidup lebih hidup, bikin hidup lebih hidup, bikin hidup lebih hidup. Bapak Ibu sekalian, itulah pengharapan. Milikilah pengharapan di dalam Yesus Kristus. Bukan di dalam dunia ini sendiri. Hal yang penting ketiga yang perlu kita ketahui kata hope atau pengharapan ini sendiri. Yaitu pengharapan adalah bukti kepercayaan. Harapan merupakan bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan dan bukan memaksakan apa yang kita mau. Harapan atau hope bukan tentang keinginan yang harus dipenuhi, tentang sesuatu yang mungkin terjadi. Harapan adalah mengenai keadaan berserah kepada kehendak Tuhan dan bukan terobsesi pada ego pribadi. Untuk itu, kita perlu ketahui dasar-dasar pengharapan. Ketika keadaan tidak berpengharapan saat-saat seperti ini. Dasar pengharapan yang pertama di saat keadaan tidak berpengharapan saat ini adalah kita perlu ketahui, yaitu peristiwa kebangkitan Yesus. Ingatlah akan karya Yesus bagi hidup saudara. Pada saat Yesus mati di kayu salib, seakan-akan seluruh harapan di dunia ini sirna, tapi harapan itu muncul ketika Yesus bangkit di hari yang ketiga. Inilah dasar pengharapan kita yang utama. Yesus yang mati dan bangkit bagi manusia. Yesus yang mati dan bangkit bagi kita. Bahkan ketika terlihat sudah mencapai jalan buntu kematian, pun ternyata masih ada harapan. Yaitu kebangkitannya yang memberikan pengharapan yang sejati di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, pengharapan bukan bicara mengenai untuk memenuhi ego kita. Pengharapan yang sejati hanya pada Yesus. Dialah yang memberikan pengharapan yang sejati. Melalui kebangkitannya. Itulah pengharapan yang sejati. Yang kedua, dasar pengharapan kita adalah kita harus bersandar kepada kekuatan Allah. Bukan kekuatan diri kita sendiri. Mengandalkan kekuatan sendiri adalah indikasinya orang yang sombong. Ingatlah bahwa Allah sangat menentang dan membenci orang yang sombong. Karena sombong hanya menunjukkan orang tersebut tidak membutuhkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada seorang pun yang dapat bermegah di masa-masa pandemi ini sendiri. Sesuatu yang kecil yang tidak terlihat itu sendiri. Atas kehendak Tuhan terjadi bagi dunia ini sendiri. Tidak ada seorang pun. Tidak ada seorang pun. Milikilah pengharapan yang sejati hanya kepada Tuhan. Andalkanlah kekuatan Tuhan. Bukan kekuatan diri sendiri. Yang ketiga, dasar pengharapan kita. Yaitu kita harus mengingat perbuatan Allah di dalam hidup kita di masa yang lalu. Pengalaman memang bukan kebenaran, tapi pengalaman dalam mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dan Tuhan selalu menolong kita walaupun ada saat keadaan terlihat tidak ada jalan sekalipun. Ketika saudara mendengar suara-suara yang mengatakan untuk stop, menyerah. Tuhan tidak akan menolongmu, Tuhan itu gak ada, Tuhan itu sibuk, kamu gak berharga, kamu tidak dicintai. Ketahuilah, jangan pernah berhenti. Saudara berdoalah, isi waktu dengan menyembah, berdoa, cari Tuhan, bacalah Alkitab, itu adalah janji Tuhan kepadamu. Saudara akan mendapatkan pengharapan yang sejati dan jawaban yang saudara cari pada pagi hari ini. Karena justru di saat kita lemah, disitulah kekuatan Allah dinyatakan di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Tetaplah berharap, walaupun keadaan terlihat tidak ada harapan. Tetap setia dan pandang saja pada salib Kristus. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Dan pada akhirnya, ketahuilah sekali lagi, bahwa pengharapan itu dinamis. Pengharapan di dalam kekristenan mengajarkan kita untuk menanti-nantikan Tuhan dengan sukacita dan iman. Pengharapan bukan hanya berbicara mengenai ego kita, tetapi pengharapan yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah pengharapan yang sejati, menyadari bahwa pengharapan itu di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Harapan akan membawa kita kepada kepastian bahwa apa yang telah dijanjikan Allah di dalam firman-Nya itu benar akan terjadi dan pasti akan terjadi
terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Dan pengharapan adalah bukti kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena justru di saat kita lemah, disitulah kekuatan Allah dinyatakan. Jangan bersedih hati, jangan mengasihani diri sendiri. Tetaplah berharap, walaupun keadaan terlihat tidak ada harapan, tetap setia di dalam jalan Tuhan dan pandang saja hanya pada salib Yesus. Dan pengharapan akan menunjukkan siapa diri kita, kepada siapakah kita berharap, dan siapakah kita. Mari kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini untuk kita mengawali tahun 2021 ini. Marilah berjuang. Saya berseru untuk Bapak Ibu sekalian, kita sekalian sekali ini menjadi manusia-manusia Allah untuk selalu berjuang. Dan khususnya tahun 2021 ini, mari kita berjuang untuk masa di tahun 2021 yang Tuhan berikan untuk menjadi lebih baik dan membawa harapan yang baru bagi diri kita sendiri, keluarga dan gereja Tuhan, di mana Tuhan tempatkan kita pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita akan selalu menjadi orang-orang yang berpengharapan di dalam Tuhan, bukan di dalam dunia ini sendiri. Bersyukur bagi nama Tuhan. Mari kita tutup firman Tuhan dengan kita berdoa. Dan saya berdoa untuk Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita bersyukur pada pagi hari ini. Karena kasih dan kebaikan Tuhan kita boleh ada. Mari kita berseru kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Atas kasih dan karyanya yang begitu luar biasa. Dan pagi hari ini, kami datang kepadamu ya Allah. Membuka hati kami. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Semua karena kasih karunia-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada masuk di tahun 2021 ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami datang kepadamu. Pakailah hidup kami Tuhan. Di tahun 2021 ini sendiri ya Tuhan. Untuk kami selalu membawa kehidupan kami menjadi persembahan yang harum, yang hidup dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah hidup kami selalu memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bukan untuk kami mengasihani diri, tetapi sebaliknya Tuhan. Kami mengingat bagaimana kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan untuk terus dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakailah kami Tuhan. Kami membuka diri pada pagi hari ini. Kami membuka diri pada pagi hari ini. Kami akan selalu setia di dalam jalan Tuhan. Akan selalu menjadi orang-orang yang berpengharapan di dalam Tuhan. Menjadi orang pribadi yang selalu memiliki kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkatilah Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah masing-masing yang pada pagi hari ini mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Biarlah kami menapaki tahun 2021 ini bersama dengan Yesus. Engkaulah sahu atau jangkar di dalam kehidupan kami ini sendiri Bapak. Kami tahu Bapak, tanpa Engkau kami tidak bisa. Karena Engkaulah kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih dan terima kasih. Bekerjalah melalui kehidupan kami dan keluarga kami. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Terima kasih. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari yang sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, sampai bertemu lagi di minggu yang akan datang dalam ibadah online di minggu kedua tahun 2021 ini. Tetap semangat, tetap sukacita, damai sejahtera Allah selalu ada dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan, kita telah menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Biarlah kita menjadi orang-orang yang memiliki pengalaman bersama Tuhan. Baik, puji Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di penghujung ibadah kami ini Tuhan, kami mau bersyukur untuk semua yang Tuhan buat bagi kami. Karena kami percaya Bapa, bahwa semua yang Tuhan buat adalah baik adanya bagi kami. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah kami memiliki pengalaman pribadi bersama-Mu Tuhan. Biarlah kami terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu terus menuntun dan menjadi pelita bagi kaki kami ya Bapa. Kami mau berserah sepenuhnya dalam tangan pengasihan-Mu. Kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami Tuhan dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus, mari memberkati hamba-Mu, Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, meteraikan firman-Mu bagi kami, dan Engkau juga memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Kembalikan urapan berlipat kali ganda, berkati hamba-Mu dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai hamba-Mu, sebagai gembala sidang di tempat ini Tuhan, bahkan sebagai kepala keluarga, bahkan dimanapun hamba-Mu berada Tuhan memberkati. Bapak Gembala bersama seluruh keluarga besarnya, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa ya Bapa, Engkau memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan memperhitungkan setiap jeri lelah mereka, dan Tuhan memberkati kehidupan setiap hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia di tahun yang baru ini. Kami percaya Tuhan, berkat yang baru melimpah bagi Indonesia. Kami percaya Tuhan, pemulihan demi pemulihan terus terjadi atas Indonesia, negeri kami yang berlimpah ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi Bapak Presiden Joko Widodo, Tuhan memberkati jajaran pemerintahan dari pusat yang tertinggi sampai terendah ya Tuhan, sampai pelosok-pelosok daerah Tuhan, seluruh jajaran pemerintahan Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk Tuhan TNI Polri yang menjaga keamanan negeri ini. Tuhan memberkati, menolong mereka di setiap batas-batas negara. Tuhan menyertai dan melindungi mereka ya Bapak. Bapak, terima kasih. Kami berdoa biarlah Tuhan memberikan kedamaian bagi Indonesia. Tuhan memberikan sukacita yang besar bagi Indonesia. Di tahun 2021 ini kami akan melihat kemuliaan dinyatakan oleh Indonesia. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk seluruh gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini. Tuhan memberkati. Yang hari ini Tuhan sama-sama kami, oh Tuhan, memasuki minggu yang baru, bulan yang baru di tahun ini. Biarlah kami melangkah bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan GSJ City Park yang sudah mengikuti ibadah online saat ini maupun yang oh Tuhan sedang dalam kesibukan yang lain. Kami berdoa Tuhan Yesus, apapun yang sedang dialami oleh seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, Engkau yang menyertai dan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dalam setiap aktivitas pekerjaan apapun yang dilakukan. Tuhan memberkati mereka semuanya. Berkat-berkat rohani dan jasmani dilimpahkan dalam kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan GSJ City Park dimanapun berada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saatnya kami akan menerima berkat dari hamba-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkaulah pengharapan kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Sungguh baik bagi kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai daripada hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali menjemput kita di atas awan-awan. Mari yang sudah diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tetap di dalam ibadah online di minggu yang kedua tahun 2021 ini. Haleluya. Amin. Falling,